Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Allahumma ghfir lana min sunubi wa rahmatullah rabbina min aman. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita bersyukur. Sebenarnya dalam petunjuk itu ada dua, ada hidayah, ada taufik. Kita bicara sering sebutkan walillahi taufik wal hidayah. Kita tidak pernah dengarkan orang mengatakan walillahi hidayah wal taufik. Apa bedanya sebenarnya? Kenapa kita selalu mendahulukan wabillahi taufik wal hidayah? Taufik dengan hidayah itu sedikit saja bedanya. Kalau hidayah itu petunjuk, kalau taufik itu pendampingan langsung. Saya begini, saya tanyakan, di mana itu masjid Agung Kolaka? Orang tunjukkan. Nanti kalau misalnya sudah masuk di jalur ini, belok kiri, di situ ada di sebelah kanan, begitu. Itu hidayah. Tapi kalau saya tanyakan, mana itu masjid Agung? Kemudian mengatakan, ayo sini, saya antar ke sana. Itu taufik. Itu bedanya. Makanya hampir semua orang hafal doa masuk masjid dan dia tahu. Tapi ketika mau masuk masjid, kadang dia lupa membaca. Padahal dia hafal. Hafalan itu adalah hidayah. Tapi mengingat pada saat waktu kita mestinya membaca, itu adalah taufik. Jadi ini bedanya. Jadi dia itu yang mana tidak tahu ya hidayah, lolongan taufik. Tapi yang lolongan kita taufik pasti lolongan hidayah. Jadi sedikit bedanya. Makanya ia tuh Pak disenangi dia nama salama itu. Ilmu itu tidak menyelamatkan. Jadi maka rekaman, wah tanda ni Pak disenangi selamat deh. Contoh lagi sederhana. Ukur di penting di lorong kau. Bikin yang Pak disenangi pengetahuan ni pas salama itu ni. Dia negara tahu nak kumpul doa. Pernah lihat? Apa semangat tahu maka dia kulo ke ibu jah apa solat buat ilmunya dia tahu, tapi apakah dia bisa selamat? Tidak. Ini. Jadi ilmu itu tidak menyelamatkan. Ilmu itu hanya alat pakat kesan. Sedangkan pembimbingan dan penjagaan Allah itulah keselamatan. Itulah makna kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula
wala quwwata illa billah. Makanya pemilu injung katakan itu dibaca. Itu dibaca. Kenapa? Karena walaupun bagaimana kita caranya mau hati-hati dan sudah mengetahui semua manajemen dan sistem kita bagaimana bisa selamat, itu belum tentu bisa selamat. Nah, di sinilah pentingnya doa. Nah, di waktu subuh ini saya ambil bahasa sederhana supaya mungkin mudah kita pahami. Ia ada mulai dapat tentu Allah Ta'ala yang kita sebut dengan takdir. Saya mau tanya, takdir itu bisa berubah atau tidak? Bisa. Sebenarnya takdir itu tidak bisa berubah. Kalau secara istilah di bahasa sederhananya ini, ia takdir dia cocok di rumah. Takdir itu tidak bisa diubah, tapi sesungguhnya itu bisa berubah. Jadi takdir itu tidak bisa diubah, tapi dia bisa berubah. Maka ada perbedaan. Makanya dalam penafsiran para ulama, makanya itu takdir yang komelo rubah tidak bisa, tapi dia bisa berubah. Pak Bupati misalnya begitu, saudara paham, maka tetapkan tanggal 4 naikkan semua bendera ubur-ubur. Itu tidak bisa dirubah, tapi itu bisa berubah kalau dia yang berubah. Ya. Jadi dia pilih merubah itu tidak cocok. Maka hari mereka pilih tanggal itu tidak bisa. Tapi kalau Pak Bupati yang berubah itu bisa. Makanya takdir itu bisa berubah, tapi tidak bisa diubah. Ini kalimat sederhana ini. Jadi wajib berubah, tapi dia cocok dirubah. Ketika yang menetapkan merubah bisa, makanya takdir itu tidak bisa hilang, cuma dia bisa ditolak. Makanya Nabi mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak, bukan menghilangkan. Ini, ya. Jadi dia nampak takdir, dia tolak. Saya kasih contoh sederhana, sebenarnya banyak, cuma satu saya kasih supaya kita bisa begini. Yang mana dimaksud ditolak? Orang yang bermimpi karena musibah kecelakaan. Ya kau tahu menimpa orang pemandimpi karena musibah kecelakaan. Sebenarnya orang itu sudah ditakdirkan karena musibah itu, tapi dia melakukan amalan tolak bala sehingga takdirnya tetap mesti sampai, cuma dia tertolak dalam bentuk mimpi. Dia rasakan takdirnya tetap jalan, tapi itu tidak menyakitkan. Jadi dia kok tahu betul-betul karena musibah atau betul-betul mati. Kan begitu. Ada yang mimpi meninggal, sebenarnya itu orang sudah ditakdirkan meninggal ketetapan itu. Tapi ada yang dia lakukan sehingga Allah menampak. Tapi takdir itu mesti berjalan karena dia sudah turun di langit-langit dunia. Makanya itu maka dia berkata, jangan kata betul-betul mati atau melapis sungai. Makanya itulah makna doa yang berkata Profesor Dr. Quraisy Shihab Al-Nasr. Ya Allah, jika takdir ini tidak bisa kau tarik lagi, maka sampaikan kepadaku dalam bentuk yang halus. Jadi dia tidak istilahnya menginginkan dalam hadis qudsi itu, man lam yashkur ala na'man wa lam yasbir ala balai wa lam yarda ala qada'i falyakhruj minal ardi falyatlub rabban siwa. Ini bahayanya. Manusia itu kalau salah-salah sedikit bahaya. Allah mengatakan begini dalam hadis qudsi, man lam yashkur ala na'man, siapa yang tidak bersyukur atas nikmat, wa lam yasbir ala balai, dan tidak bersabar terhadap bala musibah yang menimpanya, walam yarda ala qada'i, dan dia tidak ridha terhadap ketentuanku, agar sepuluh Allah Ta'ala falyakhruj minal ardi,
Suri yang tahu masuk bisa dibuat dari dong. Kemudian ditambah lagi kalian belum ramai siwai suri sapa buat nasumpai aja nana yang nasumpai saking marah Allah. Makanya hati-hati kalau tidak bersyukur, hati-hati kalau tidak bersabar, dan hati-hati kalau tidak ikhlas. Karena Allah bilang ya boleh boleh syukurukin kewaleko, dia boleh sabar tadi mebalai, dia boleh ikhlas tadi kata tuaku, ya salimaiwan ini dong. Baru sapa aku supaya dia yang sombong. Ini yang bahaya. Ini diskusi. Kaitannya dengan suku. Saya tanya dulu sampai jam berapa ini? Ya? Jam 6. Wah, lama itu Pak. Suruh masuk jam berapa? Oh, kita sampai suruh ya. Ya, sampai suruh. Jadi begini, ada satu ilmu itu yang seperti saya sampaikan, keren pasar. Ajak tersarai masjid ekusuhui kode berarti tinggalan nulis. Ini ilmu. Jadi ajak tersarai masjid ekusuhui kode berarti tinggalan nulis. Artinya apa? Kita nanti jalanan kelihatan mana sepi kita. Kalau tanah masih kabur yang pulang untuk itu masjid istilahnya masjid mana sepi masjid enak pada saya masjid maka sini nak urusan tak masjid mana tuh tapi ya nanti kata mereka mulai masjid nama kata mobil dia pun gagal dan urus pasti mereka tak pengaruh. Dan kehidupan ekonominya sila adalah itu masalah. Itu sebenarnya Nabi yang meminta kita untuk tidak meninggalkan masjid. Makanya orang itu supaya suruh kan kesikir itu kalimatani habibatani bil lisan syakilatani bil lisan habibatani ila rahman. Angka dua kalimat, angka dua ada menggampang melepas diri mata anak timbangan aku sulimut namdani yang maha rahmat Allah sangat suka. Jadi angka 28 ada meningkat napoli kan artinya magampang itu tapi mata anak timbangan aku sulimut na puji to pokok Allah yang mana subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian tambah kalau subuh astagfirullahaladzim. Akasih dibaca, akasih ratu. Ia tu lewat pandan nungang ia tu bersubuh, dia tak kasih yang kita mati. Ya Tuhan. Ini jaminan ini. Rasulullah yang menjamin. Makanya kan kalau subuh itu banyak pilih-pilih karena malaikat kan belum naik. Masih pinang pembaraan tugas malaikat. Makanya malaikat itu apa itu suruh cakar gula. Dia orang ngantuk itu. Kenapa? Karena energi malaikat itu tinggi. Itulah yang membuat kita sangat sakinah, tenang. Makanya kesubuhnya mengaji masjid gula makan nasa ya tobat tidur cedek. Ya komodo itu pasti masjid. Iya. Selain syaitan akan mengganggu kita, tapi juga pada waktu itu terasa singkat. Nah, maghrib buat tidur di waktu itu memang bagus. Makanya energi malaikat itu tinggi. Pada itu Jumat, ia memakan kalau tahu mau ikan dulu mati pada itu cakar dulu. Begitu, mantuk karena itu malaikat sudah masuk berkumpul di tempat. Makanya salah satu tanda untuk malam Lailatul Qadar ketika kita tidak bisa menahan ngantuk. Itu satu isyarat. Jadi ulama biasanya cuma tes itu. Tes itu kalau ini sudah tidak bisa menahan ngantuk, ini sudah tanda. Jadi ini kalimat tadi dibaca 100 kali. Sebenarnya kan banyak. Jadi
di waktu subuh itu banyak zikir. Termasuk subhanallah bihamdihi ada khalqi wa butuha nafsi wa sinata arsi wa bidada kalimati. Dihafal ini kan? Tambah lagi. Ada 4 sebenarnya zikir di waktu subuh itu paling kita hafal. Itu subhanallah bihamdihi subhanallah lazim astagfirullahalazim. Yang sebelumnya di waktu sahar ada doa yang dibaca yang disebut dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa la a'budu wa nika mastalatu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kapalannya Romo? Nanti ketika di HP-nya kalau pulang ke rumah, ketika saya di handphone sayyidul istighfar. Ambil itu di Google sayyidul istighfar. Inilah kalimat yang membuat iblis itu menangis sampai matanya membengkak. Boro matanya berlisik karena menyesal. Dia pas sesekali berlisik padodongi nyawana tentang umatnya Rasulullah kecuali kalimat ini. Maka nasabah Allah jamin kepada Rasulullah ketika Nabi berdoa, kemudian Allah berikan jaminan, ya Muhammad, ketika umatmu membaca doa ini 1 kali di waktu siang, maka kemudian ketika dia meninggal, saya yang menjadi jaminannya karena Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Ketika dia membaca 1 kali di malam hari yang Muhammad, kemudian dia meninggal pada malam itu, maka saya yang akan menjadi jaminannya, dia akan mendapatkan surga. Allah yang jamin. Tapi kapan waktu yang paling bagus dibaca? Di saat Allah yang meminta. Jadi ya hukum Allah Ta'ala dan bilawi pasti malingki. Jadi kuncinya tapi Allah tunjukkan di dalam Al-Quran, wa bil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini pokoknya. Jika waktu sahara, kemarin saya bahas di sini 10 menit sebelum subuh. Itulah waktu sahara. Makanya disebut dengan makan sahur, karena makan di waktu sahara. Cuma ini biasa mandi subuh detik 2, detik 3, karena mandi subuh ya, mandi tanggapan biasanya. Makan tengah malam ini. Sahara itu 10 menit sebelum subuh. Allah bilang wajil azhari, dan di waktu sahara ini hum yastaghfirun. Pada waktu contohnya begini, Pak Bupati makanan enak datang ke kantor jam 5 sore, saya akan kasih bantuan. Kalau kita datang jam 5 pasti dikasih, karena dia yang janji. Tapi kalau datang jam 7 belum tentu dikasih, walaupun datang minta belum tentu dikasih. Apa kurang janji dia kumakan dia kota D5 mulai walaikum. Selain itu boleh jadi dikasih, boleh jadi tidak. Tapi pada saat dia tetapkan waktu dia minta, pasti dia dikasih. Allah begitu. Pada kumakan Allah Ta'ala hiatan iya kuantu sahara istighfar. Nah sebab pasti itu terima. Waktu itu sempit, makanya dipakai sayyidul istighfar. Apa ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la a'budu wa nika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Malapin ko din yan. Itu yang memuncul. Jadi ini. Soalnya di situ kadang ulama kita menambah 1 doa yang disebut dengan Ismullah Azam. Bismillah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini doa sangat pendek, tapi yang karena susah, rusak, langsung pakai. Maka pala kina lagu kepala malumi kina lagu kina dikaga kawan dibantu dibaca. Maka kita langsung dilotu.
maka Allah akan mengutus malaikat atau dia akan mengutus wali untuk membantu. Dia tuna lagi kepada Tayyul Qulubi Sopo. Takut akan rusak Islam. Doa Ismul Azam namanya. Ini doa pendek. Ismul Azam itu ada 12. Tapi ini yang paling pendek. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apalah? Depan. Itu Ismul Azam. Ia ronda baca dulu nak pakai ini loh. Tapi saya kadang pakai itu dalam keadaan situasi yang susah. Suatu ketika itu saya ngurus paspor, ternyata itu paspor harus 3 suku kata. Nah, saya cuma tulis Muhammad Yusuf, mestinya Muhammad Yusuf Marjoni, karena itu bapak saya. Saya cuma tulis Muhammad Yusuf. Jadi sekali jadi, ternyata salah. Saya foto baru kirim ke yang membutuhkan itu. Dia mengatakan tidak bisa Pak. Harus kita minta untuk ditambah, dirubah ini. Saya datang ke imigrasi, ternyata tidak bisa. Harus ambil surat pengantar, harus ambil ini, banyak sekali persyaratannya. Ini sudah sore. Saya bilang, waduh, ini tidak selesai persoalan ini kalau begini. Padahal yang mau dipakai itu sudah besoknya harus di stop. Karena tidak selesai ini. Saya hanya dulu terpaku sejenak, kemudian saya ingat itu. Saya cuma baca Ismul Azam, kemudian duduk meminta petunjuk. Ada orang tua pegawai di sana, itu langsung keluar. Saya tidak kenal, dia juga tidak kenal saya. Dan sudah bilang, kenapa situ apa yang mau diurus? Saya bilang ini paspor saya Pak. Ternyata gue cuma 2 suku kata dan harus tinggal. Tapi tidak ada surat pengantar, tidak ada apa-apa yang saya bawa. Saya harus pulang, ini harus dipakai besok. Yang mengatakan dulu di situ kasih saya. Jadi saya dulu di situ hampir sekitar 15 menit. Keluar itu sudah jadi 3 suku kata. Kemudian saya pulang yang sudah semua surat pengantar sudah jadi di kampung itu, saya dikasih bilang ini surat pengantar ini tidak urus besok pagi-pagi. Saya bilang sudah selesai. Dia bilang kalau bisa. Saya bilang ada yang menguruskan ahli itu tidak mungkin karena ini surat pengantar harus dipakai nomornya. Saya bilang sudah selesai. Dia bilang wah barusan ada kejadian begitu. Dia bilang kita berarti mungkin ini salah satu berkat dari Ismul Azam. Jadi kalau tapi itu dipakai dalam kondisi genting. Saya tidak pakai selamanya. Bukan mesti harus berdoa langsung pakai. Saya kadang pakai itu ketika dalam keadaan susah. Nanti ada masalah baru. Pernah juga satu kali ketinggalan pesawat. Saya pakai itu. Tapi saya yakin wah ini mustahil, tidak mungkin pesawat bisa kembali. Ternyata saya bisa penerbangan berikutnya bisa berangkat. Jadi doa-doa seperti itu penting Pak. Karena memang Rasulullah mengatakan siapa yang berdoa dengan Ismul Azam maka Allah pasti mengabulkan. Allah pastikan. Jadi itu pertolongan langsung malaikat. Makanya apa itu doa Ismul Azam. Banyak itu banyak. Cuma saya yang pakai ada 14. Cuma saya pakai ada juga salawat Ismul Azam. Saya cuma pakai yang paling pendek. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim. Rabbu khaliqa kulli syai', rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu saja yang saya pakai. Itu yang paling pendek. Itu kemudian sebenarnya ini bukan doa ya. Ismul Azam ini doa Ismul Azam itu orang mengatakan Ismul Azam itu doa. Sebenarnya ini adalah pembuka pintu langit. Inilah kalimat yang membuat pintu langit itu terbuka. Sehingga kalau berdoa itu langsung tembus. Jadi buka dulu yang penutupnya ini. Karena ada doa itu tidak bisa melewati lagi pertama. Jadi jangan anggap bahwa doa ini langsung tembus, tidak. Jadi doa itu terhijab. Bahkan ada 40 yang menghijab doa. Ini bahaya. Kemudian saya kembali ke sini tadi. Makanya di waktu subuh ini penting kita mulai dari zikir, mulai dari amalan-amalan sesuai sholat sunnah. Kenapa? Bahkan ada sini sholat sunnah sebelum subuh yang sering kita katakan rakatan fajriyah.
Dan kita harus sepakat dulu, karena rakaatanil fajr itu ada 3 pendapat. Karena hadis memang ada 2. Satu mengatakan rakaatan qablal fajr, satu mengatakan rakaatanil fajr. Jadi kalau kita kaji memang ada 3 pendapat. Yang mengatakan rakaatanil fajr berarti sholat sunat sesudah asar subuh. Yang mengatakan rakaatan qablal fajr berarti itu sebelum asar subuh. Kan dua macam gitu. Di misteri sholat subuh, rakaatanil fajr yang dimaksud di situ sholat subuh. Coba kalau kita buka buku itu misteri sholat subuh, yang dia maksud rakaatanil fajr sholat subuh. Tapi saya pribadi dengan diri yang sangat terbatas itu meyakini itu saya tidak sependapat. Jadi rakaatanil fajr adalah sholat subuh bukan. Karena saya menelusuri hadis, belum ada hadis, saya tidak mengatakan tidak ada. Dari 600.000 hadis yang pernah saya baca di kitab ensiklopedia hadis, belum ada hadis yang membicarakan fadilah sholat fardu. Bahwa sholat zuhur begini pahalanya, sholat asar begini pahalanya. Tidak. Yang ada sholat sunatnya, berangkat sholat asar, berangkat sholat zuhur, itu yang ada. Tapi mengatakan siapa yang sholat zuhur begini pahalanya, itu tidak. Makanya kalau dikatakan rakaatanil fajr adalah sholat subuh, itu saya kurang tidak sependapat. Walaupun boleh jadi itu benar. Kenapa? Karena selalu Rasulullah membicarakan tentang sholat sunat yang punya keutamaan. Sedangkan sholat fardu itu memang ulama kita mengatakan itu adalah utang. Itu jadi cium memang. Sehingga dia tidak bicarakan karena Allah nanti yang membalas. Nah, rakaatanil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Ini yang sering kita dengar dan mencerna. Saya buka di beberapa kitab para ulama, bahkan di Bahjatul Nufus, dalam kitab Hasinatul Asrar itu ada begini. Diingat ini. Sholat sunnah sesudah azan subuh, kita sepakat ini satu ini ya. Sholat sunnah sesudah azan subuh. Kalau pada rakaat pertama kita membaca alam nasrah, di rakaat kedua kita membaca alam tara kaifa, maka itu obat tulang. Ya percaya kita akan dapat diutus Bapak dilengkap, ya namanya. Itu kunci. Siapa yang biasa ngilu-ngilu lututnya, biasa ngilu punggungnya, mati. Ini obat tulang. Dan itu diakui para ulama kita. Jadi alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah, alam tara kaifa rakaat kedua. Kalau itu juga dibaca, itu dijamin tidak akan mati hingga maghrib. Apalagi sunnah. Alam nasrah dengan alam tara. Imam Ghazali, ini lain lagi ya. Ini hadis lain, ini lain juga hadis. Ada hadis lain. Siapa yang membaca alam nasrah pada rakaat pertama, li'ila fi Quraisy pada rakaat kedua, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai. Ia kau tahu lino momelo pasolani dia menjadi. Jadi alam nasrah rakaat pertama, alam li'ila fi Quraisy rakaat kedua. Itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya agar nasr yang membaca dua surah ini pada sholat sunat subuh tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai. Ya kau bapak politik dan yang baliknya suruh memalkan. Kemudian yang ketiga dalam kitab Hasinatul Asrar, kitab budak rahasia. Siapa yang sholat sunat subuh membaca Qul ya ayyuhal kafirun satu kali pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas 3 kali pada rakaat kedua, maka pahalanya lebih besar
daripada kalau dia bersedekah emas seperti bumi besar. Ia bermakna kalimat raka'atanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nasabak ia kuiga ro nabaca teh Yasin ini ia kumasidan kay ulaw para raja nalina. Pertanyaan saya, kira kita pakai, ya, kira kita lah, bagaimana nih? Komedi pakai mana? Alam nasrah rakaat pertama nampak kuliah dua kafirun ada cicing. Pada rakaat kedua baca ila di Quraisyin alam tarakaifan nampak kuliah kalaman. Itulah yang disebut dengan wirid sholat sunat subuh. Tambahannya kita dipakai. Makanya sholat sunat subuh memang itu mestinya dikasih sedikit jeda waktu yang agak lama kalau subuh. Sendiri itu bagus sekali. Ini 12 ya Pak, 10 ya, 9, 10 itu bagus ya. Mestinya juga kalau menetapkan waktu itu pakai waktu ganjil 9, 11 gitu. Karena Allah menyukai yang ganjil. Ulama kita itu selalu mengatakan cari pahala di setiap ketetapan, cari kasih sayang Allah di setiap ketetapan. Makanya rumahnya orang Buddhis itu anak tangganya tidak pernah genap. Kalau bukan 11, 13 9. Kemudian kayu palangnya itu di bawah itu juga ganjil. Kemudian kayu yang miring dari atas atapnya itu juga ganjil semua. Kenapa ganjil? Karena Allah itu ganjil dan dia menyukai yang ganjil. Makan kue juga begitu, 1, 3, 5 begitu. Kurma juga begitu supaya setiap aktivitas kita terikat oleh kasih sayang Allah. Itu di situ kuncinya. Sama dengan orang pasang kancing baju. Pasang kancing itu kancing. Jangan pasang dari atas langsung ke bawah. Itu disilang. Ini di atas baru turun ke nomor 3, baru kembali ke nomor 2. Ada rahasianya itu, tapi saya tidak ke situ. Ke situ ya. Orang yang pasang kancing baju begitu Pak, itu tidak akan pernah kena hipnotis. Itu ilmunya. Sebenarnya ada 2 yang sering juga orang hipnotis. Saya pernah belajar langsung kepada ahlinya. Ini ahli hipnotis yang kasih tahu. Kalau kau tidak mau kena hipnotis, tidak ada baca-baca, tidak usah pakai baca-baca. Salah satu saja bagian dalam kau balik, tidak bakalan jadi. Kau balik saja, kau sakit kau balik. Tidak bakal. Dia mengatakan saya sudah keliling belajar hipnotis yang tidak bisa tembus cuma ini. Jadi katanya ulama yang punya doa manjur ini juga tidak bisa kan jadi blok. Tapi katanya kalau pakai dia tidak ada baca-bacaan. Tapi kau balik salah satu pakai baju dalam ke kau balik, celana kau balik atau kaos kaki itu tidak bakal. Itu ilmu apa baca Pak? Itu saya dapat ilmunya. Makanya dulu biasa kalau ke Jakarta itu terkenal sekali biasa di Labuan itu ilmunya. Makanya sebenarnya sederhana dan ternyata Pak Usman Baru juga pernah bilang bagaimana hebatnya orang menghipnotis. Kalau kau balik salah satu pakai aku tidak akan lihat. Itu ilmu ya. Kayak sebenarnya hal-hal sederhana seperti itu penting. Kemudian jadi ini tadi ya sholat sunat subuh. Makanya ini sholat sunat subuh itu jangan tinggalkan, bahkan boleh diqadha. Kalau kita tidak sempat kerjakan sebelum subuh karena lambat bangun, kecuali tinggal main handphone atau ketinggalan aja misalnya terlambat, kemudian tidak pernah memang meninggalkan sholat ini. Bahkan kalau terlambat bangun, jam 6:30 baru bangun, jangan langsung sholat subuh. Sholat sunat subuh dulu baru sholat subuh.
Saking pentingnya ini sholat sunnah. Ini jadi 2 rakaat kita. Ini tak begini Pak. Sholat ini kalau kita sudah sampai waktu. Gajinya tadi 30. Sebenarnya begini. Sholat itu ia itu sepanjangnya Pak. Sebenarnya kan sholatnya para nabi. Sepanjangnya itu Nabi. Makanya kan kenapa 50 rakaat? Karena di setiap langit susun langit itu Nabi terkali orang sepanjang. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah sepakat kalau ada ustaz mengatakan sholat yang diterima para wanita sholat itu nanti ada setelah Isra Mi'raj, itu keliru sekali. Karena Nabi dari Makkah ke Baitul Lahmi itu sudah sholat. Ke Bukit Tursina itu sudah sholat. Di Madinah itu sudah sholat. Enggak begitu. Balik pada itu waktu nanti kamu meraja. Di balik kamu ke Baitul Lahmi, Bethlehem, sholat Madinah. Itu kan sholat 2 rakaat. Karena aku bertanya, tempat apa ini Jibril? Jibril mengatakan di sini ada Isa bin Maryam lahir. Dibawa ke Bukit Tursina. Makanya Nabi itu tidak langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu siksa jalannya. Paling-paling dia ke Bukit Tursina, dibawa lo ke Buluh. Sampai suruh Nabi termasuk pajak. Nabi itu tidak bertanya, dia langsung sholat. Selesai 2 rakaat langsung dia bertanya, ini tempat apa? Dia mengatakan di sinilah Musa berbicara langsung dengan Allah. Allah Musa taklima. Ini adalah Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Kemudian diantar lagi ke Jibril, langsung ke Baitul Lahmi. Kemudian disuruh sholat. Nabi sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi bertanya, Nabi sudah sholat bertanya, ini tempat apa? Kemudian mereka Jibril mengatakan di sinilah Isa bin Maryam lahir. Kemudian dibawa ke masjid, disinggah lagi di Madinah. Itu 3 kali. Kan dia tanya, ini tempat apa? Malaikat Jibril mengatakan, nanti engkau akan berhijrah di tempat ini. Nabi itu sudah tahu. Kemudian masuk ke Masjidil Aqsa, baru memimpin sholat. Di situ dia pimpin 25 nabi dan 24 nabi dan rasul. Dan semua orang yang ikut dibarakaikan hanya 1 orang hidup. Itu Nabi Isa. Yang lain itu orang mati semua. Bayangkan Pak, kalau imam, ada 1 imam, makmumnya orang mati semua. Itu tidak salah. Itu ruhnya para wali-wali itu. Tapi ada orang bukan ruhnya, memang karena itu diangkat. Jadi Nabi Isa kan diangkat ke langit. Yang sampai hari ini belum nampak. Yang belum wafat itu kan Nabi hidup. Dia dilihat kalau dia Nabi Isa. Makanya Rasul itu kan memimpin sholat. Berarti sholat ini sudah ada sebelum Mi'raj. Sudah ada. Coba kita buka Al-Quran. Wa taqabbala rabbuhu habibahu lil hasanin wa amana nabatan hasanan wa qala Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria mihrab wa jada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qala huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria. Makanya di dalam mihrab itu kan sholat. Maryam itu sholat, Nabi Zakaria itu sholat, Nabi Adam itu sholat, Nabi Musa itu sholat, Nabi Isa itu sholat. Bahkan ketika dia mengatakan saya diutus untuk matumari loku memerintahkan sholat dan salat, berarti sudah ada sholat. Jadi dia bisa membayar kesidongannya surah yang Allah Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah itu hadiah dari sholatnya para nabi sebelum itu dikumpul kemudian dikasih, makanya dikumpul. Dia nanti nak sampaya subuh, sampaya Nabi Adam, sampaya Loro, sampaya Nabi Ibrahim, sampaya Nasara, sampaya Nabi Nuh, sampaya Maghribi, sampaya Nabi Isa, sampaya Mesir, sampaya Nabi Musa. Lain sholat duha, lain ini. Kenapa Nabi minta? Karena Nabi lihat ada malaikat ruku. Kenapa ada ruku? Makanya kalau Nabi Isa masuk pajak kamu tahu nih, Makelo. Makanya Kristen itu kan menyanyi. Karena memang petunjuknya bukan ruku. Tapi Nabi dikasih karena di langit pertama itu malaikat menyembah saja yang diciptakan sampai dunia kiamat melintang topi masuk. Langit kedua dia ruku. Makanya 7 gerakan sholat itu 7 lapis bumi. 7 lapis langit itu. Makanya angkat tato, angkat rokok ini, angkat sujud sujud. Nah, ada yang duduk selamanya, ada yang hanya bertasbih dan mengucapkan salam.
nalamana nalita itu dikumpul, sehingga Nabi mengatakan ketika engkau lakukan ini, semua makhluk akan bertasbih dan sujud kepada itu kunci. Jika malaikat saja bertasbih, maka bagaimanapun dengan rezeki-rezeki yang tidak cari, kita tidak akan berutak asam pada lalu komiku ilmu yang mana pakelmu. Itu kunci. Makanya kan sampai semenjak Nabi Adam ketika dia diterima tobat, kemudian sujud, dia kali sujud, maka nasabah ibarat ikuloko dosa kesalahan, kemudian ibarat ikuloko petang lima, sehingga pas muncul terang dari sujud. Dua kali sujud inilah menyebabkan sholat subuh di 2 rakaat. Ia nanti pakai tobat mereka, maka ia kau angkat tahu napoli akan tangan nanti. Angka agak suci selesai. Atau melusus sama raja. Pokok jampak sujud sampai subuh memberi mengilang. Ada dalam pakai ngilang atau hati muka. Nalik kau berdiri kau kata. Karena doa itu di dalam sholat bukan di luar. Kalau kita sudah salam, itu sudah selesai sholat. Makanya sholat ini Pak alat. Mudah-mudahan besok subuh masih ada waktu ya. Tidak bahas ini, supaya paham betul bahwa sholat ini bukan tujuan. Ternyata tujuan alat nih. Cuma kita banyak keliru karena menjadikan sholat tujuan. Kan alat. Cuma dia tidak pakai kesan apa turun pengalat lewat ini langsung tembus rokok arah kecuali sepanjang. Makanya Nabi tak menunjukkan masa banyak kasana sampai sunat musafir. Nah kamu doa musafir, mana itu dilorong lawan. Nah sama iya kau pak doa buat dengan tertahan, tapi aku sampaikan langsung tembus. Itu makin biasa sampai sunat aja. Nah kamu ya sedoa aja. Makin biasa sampai sunat toba. Nah kamu ya setoba. Itu juga ada orang lain. Kenapa mestinya sholat taubat? Nah kamu ya setoba. Karena taubat secara langsung boleh terhijab, tapi ya kok bisa sampaikan di dalam. Ia itu nak kada ia itu sampaikan pakat kasak napa turun ko ngalata lo ko atanna napa sifat bicara langsung. Paham? Ya ko malalang ikaw wala na yan, dali ko taruti, tapi ya ko tatalipon pasti tasabu. Coba iya tatalipon, mesti makanya jaringan apa ya, kumajaya jaringan mau bantu-bantu. Ya sampai jadi mesti khusyuk supaya terkoneksi. Ini intinya. Nanti besok subuh insya kita bahas itu supaya paham betul. Apa itu kalau mengilau sampai jadi. Ya kurang palapa itu yang kurang bilang. Unron aku ingat itu. Makanya sholatul pagi itu adalah cek kosong. Sholatul pagi itu cek kosong. Ini zatnya tadi sehari itu. Kan begitu. Sama dengan Rabbana atina fid dunya itu. Ini sudah masuk waktu. Cek kosong itu doa sapu jagat. Kenapa dikatakan sapu jagat? Parisan ini. Patatau tema lalu mau tasawuf dari pada ini. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu tidak di sini. Kosong. Tidak di sini. Cuma kadang orang baca itu masih sambung-sambung. Padahal Rabbana atina fid dunya hasanah lepas DC ngagan ni no ta cinai ilabu ko. Ia ko motor tadi saya ko. Ia ko motor ilawi. Ia ko atau ilawi. Makanya doa ini sabu-sabu jagat karena silita isan nalino buat di mana masih laga ko ilang. Itu cek kosong tak isinya. Makanya diisi. Makanya saya tahu itu kau kata baca orang tidak punya seorang pelaut kajian pak. Lama kita dari dulu sudah tahu. Makanya harus singgah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dicingakan nani memacimai ilmu. Makanya dikatakan sapu jagat karena masih kosong. Isi. Tapi ada yang dua cipin. Dia seperti anak itu kau panjang. Di dunia hasanah ilmu. Misalnya makanan anak.
nako wapil akhirati hasanah. Iya ilaw di pemongkolino tapancin di Cina to kapusun ya morona wakina azabanna ada kapagisay ka pumantinaraka karena dia ilaw ya podena yung ito nakakalaban kumakasuran mo pili ko na ito. Ito. Eko kalamo mo mga pitulang komentar